Lalu kelanjutannya adalah qadimun. Qadimun di sini al-qidam yakni manahu huwa adamul awliyatu li wujudihi ta'ala. Awaliyatu li wujudihi ta'ala. Ay innahu ta'ala la awwala li wujudihi li'annahu jalla sya'nahu masdaru hadzal kainah wa mawjudu hadhil mawjudah fala budda an yakuna sabiqan 'alaiha la yataqaddamuhu ta'ala syai'un. Jadi makna qidam atau qadim artinya adalah tidak adanya yang mengawali daripada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengawali atau tidak ada yang mendahului daripada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan satu itu adalah angka pertama, maka tidak ada angka sebelum satu, ya. Tidak ada angka sebelum satu. Satu itu sebelum satu berapa? Sebelum satu berapa? Tidak ada. Kalau nol itu maknanya ketiadaan, bukan sesuatu daripada urutan, ya. Bedakan ya. Kalau nol itu adalah ketiadaan. Kalau satu berarti itu yang memulai daripada yang awal. Satu, ada nggak angka sebelum satu? Nggak ada, ya. Kalau nol itu artinya adalah ketiadaan atau ketidakadaan. Tapi sebelum angka satu itu kan tidak ada yang lainnya, ya. Tidak ada yang lainnya. Jadi makna qadim artinya adalah kalau bahasa Indonesia itu terdahulu, ya, terdahulu. Atau maknanya adalah tidak ada yang mengawali daripada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, maaf, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti 2 asalnya dari 1 tambah 1. 3 bisa jadi 1 tambah 1 tambah 1, bisa jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, sebelum daripada angka 1 itu tidak ada, ya, tidak ada. Jadi kalau misalkan asal daripada muasal daripada segala sesuatu itu adalah angka 1. Maka maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan adanya bumi, adanya planet lain, adanya matahari, adanya kita segala macam itu harus ada asalnya. Asalnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kebutuhan angka-angka yang lainnya terhadap angka 1. Mau angka 1 triliun, mau angka 8 triliun apa segala macamnya itu tidak akan bisa menjadi angka 8 triliun kalau nggak ada angka 1. Mustahil. Nah, begitu juga dengan makna qadim di sini. Jadi tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mendahulukan, tidak ada wujud sesuatu selain wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bumi sama Allah duluan mana? Bumi sama Allah duluan mana? Allah. Langit sama Allah duluan mana? Allah. Matahari sama Allah duluan mana? Allah. Kita sama Allah duluan mana? Allah. Jadi tidak ada yang mendahului daripada sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. La awwala li wujudihi, tidak ada yang mengawali daripada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah yang mungkin kita masyhur dalam kisah ini adalah tentang masalah mengaku Tuhannya daripada Fir'aun. Fir'aun itu adanya di dalam kisahnya Nabi siapa? Nabi Musa. Yang merupakan Fir'aun itu adalah ayah angkatnya daripada Nabi Musa. Ini adalah merupakan salah satu dalil kita itu tidak boleh berseuzon kepada orang lain, apalagi juga seuzon kepada siapapun, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Kalau misalkan kita seuzon kalau dengan orang lain karena dia adalah ahli maksiat atau suka melakukan kejahatan atau suka melakukan hal-hal yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam itu dilahirkan di tengah-tengah aswa daripada Fir'aun. Yang merupakan Fir'aun itu adalah orang yang paling durjana dan paling durhaka gitu ya, paling bahkan sampai mengaku Tuhan itu. Nah begitu pula kalau misalkan kadang kan manusia itu apa ya, kalau khususnya buat perempuan ya, perempuan itu kadang-kadang ngomong kalau saya itu kurang baik berarti karena suami saya itu kurang baik. Ada nggak perempuan yang ngomong itu?
ketika dirinya itu salah atau dirinya itu nggak bagus, dia tuh malah nyalahin suaminya. Ada nggak perempuan yang seperti itu? Ya ada mungkin. Hah? Cuma nggak ada di sini. Maksudnya suami perempuan istri yang baik itu tergantung daripada suami yang baik. Setuju apa enggak? Setuju. Hah? Setuju apa enggak? Setuju. Setuju apa enggak? Setuju lah. Hah? Kan didikan suami istri enggak. Setuju apa enggak? Antum lihat kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kisah Nabi Lut alaihissalam. Istrinya itu istri yang membangkang kepada Nabi Lut alaihissalam, di mana dia itu malah nggak mau, bahkan ditenggelamkan oleh Allah dengan banyaknya azab merupakan turunnya hujan daripada batu, ya, hujan-hujan batu. Padahal apa, suaminya itu adalah seorang nabi, tapi istrinya durhaka. Tapi Fir'aun, Sodom. suaminya durhaka, istrinya siapa? Nama istrinya? Siti Asia, ya, Siti Asia. Siti Asia itu adalah salah satu perempuan yang sudah dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Yang bahkan kalau misalnya kita melihat kisahnya daripada Maulid Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi itu mau dilahirkan, itu nur cahaya daripada perempuan terbaik yang pernah ada di dunia. Ada Siti Maryam, ada Siti Asia. Ya, dikumpulkan itu ketika kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Suaminya apa? Orang baik apa bukan? Siti Asia? Bukan, tetapi istrinya itu baik, malah ditakdirkan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi ya, mau sebagus apapun, sesoleh apapun seorang suami, kalau dari kitanya sendiri atau dari istrinya sendiri itu nggak ada mau niat kebaikan, ya nggak bakal bisa, ya nggak bakal bisa. Itu istrinya Nabi Lut itu nggak sehebat apa coba suaminya seorang nabi. Kita suaminya bukan seorang nabi, maka kita buktikan bahwasanya kita bisa menjadi perempuan yang terbaik. Oke, tadi saya lanjut lagi ke masalah Nabi Musa, ya.